Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Cinema Film. Kali ini, Cinema Film akan menceritakan sebuah film berjudul Top Gun Maverick 2022. Film ini menceritakan tentang aksi Tom Cruise yang menjalankan misi berbahayanya. Semakin sulitnya misi itu, mereka hanya memiliki dua pilihan, yaitu berhasil atau tewas ditembak. Nah, bagaimanakah kelanjutan film ini? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Diketahui bahwa pada tanggal 3 Maret 1969, Angkatan Laut Amerika Serikat mendirikan sekolah elit untuk 1% pilot terbaik mereka. Tujuannya untuk mengajari seni tempur udara yang hilang dan memastikan bahwa sedikit lelaki dan perempuan yang lulus adalah pilot tempur terbaik di dunia. Kini Angkatan Laut menyebutnya Sekolah Persenjataan Tempur, atau lebih dikenal dengan nama Top Gun. Film ini diawali pada sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Terlihat seorang pria lulusan Top Gun yang memiliki pengalaman serta jam terbang selama 30 tahun lebih. Ia bernama Maverick. Pengalaman yang lama membuat Maverick seharusnya mendapatkan kenaikan jabatan, tetapi ia menolak dengan alasan agar bisa terus terbang. Ia kemudian bertemu dengan Hondo pada sebuah pangkalan militer untuk menjalankan misi mereka, melakukan uji coba kepada pesawat SR-72 Son of Blackbeard atau Dark Star untuk mengukur seberapa kecepatan yang dapat dicapai. Hondo mengatakan bahwa terdapat perubahan rencana, yaitu pesawat tersebut harus diuji coba tanpa menggunakan pilot, tetapi Maverick bersikeras untuk menjalankan pesawat tersebut untuk membuktikan kepada Laksamana Sen sebelum ia sampai ke sana. Maverick pun tetap menjalankan pesawat tersebut, meski Laksamana Sen telah datang dan menyuruhnya untuk kembali. Ia pun berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu 10 Mach. Namun Maverick malah menambah kecepatan pesawat tersebut dengan percaya diri, sehingga mengakibatkan kerusakan mesin dan hancurnya pesawat di udara. Singkat cerita, Maverick akhirnya berhasil selamat setelah menekan tombol pelontar dari pesawat dan terjatuh di suatu tempat. Setelah kembali, Maverick mendapatkan hukuman dari Laksamana Sen karena melanggar perintahnya, sehingga Laksamana Sen mengirimnya ke San Diego, tepatnya Armada Pasifik Amerika Serikat, untuk menjalankan sebuah misi yang akan dikerjakan bersama para Top Gun. Di tempat tersebut terdapat foto Tom Iceman Kazaski yang merupakan teman serta saingan Maverick di Top Gun. Ia juga merupakan seorang komando di armada tersebut. Maverick berhadapan dengan Laksamana B.U. Simpson dan juga seorang yang sudah dikenal oleh Maverick bernama Laksamana Bites. Di sana, ia menyampaikan sebuah misi untuk menghancurkan pabrik uranium yang telah melanggar perjanjian multilateral NATO dan akan membahayakan bagi negara sekutu. Pabrik tersebut terletak di bawah lembah yang diapit dua gunung, serta perlengkapan senjata SAM untuk menghancurkan pesawat musuh yang terdeteksi. Di sana juga terdapat beberapa pesawat tempur cadangan yang siap siaga jika terjadi ancaman. Mereka hanya memiliki waktu 3 minggu sebelum pabrik tersebut dioperasikan. Setelah menjelaskan strategi yang akan dilakukan, ternyata Laksamana B.U. telah memanggil 12 pilot terbaik Top Gun untuk menjalankan misi tersebut. Maverick diperintahkan untuk mengajari mereka agar bisa menjalankan misi tersebut. Tapi Maverick melihat seseorang bernama Roster, yaitu anak dari temannya yang bernama Ghost. Ia telah meninggal setelah menjalani sebuah misi bersama Maverick. Maverick kemudian pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang mantan pacarnya bernama Penny. Ia merupakan seorang janda yang memiliki satu anak. Terlihat para Top Gun berkumpul di tempat tersebut. Mereka bernama Pinnack, Payback, Fanboy, yang menghampiri dua orang pria bernama Hangman dan juga Coyote, serta seorang pria bernama Bob. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Roster. Ia merupakan anak dari temannya Maverick bernama Ghost.
ketika masih berada di Top Gun. Tetapi malang bagi Ghost harus meninggal ketika menjalankan sebuah misi bersama dirinya. Di bar tersebut terdapat sebuah larangan, yaitu tidak diperbolehkan meletakkan telepon di atas meja. Maverick yang tidak mengetahui hal itu lantas mendapatkan hukuman, yaitu harus membayarkan segelas bir ke setiap orang di dalam bar tersebut. Namun karena kartu kredit Maverick tidak diterima di sana dan uangnya untuk membayar kurang, membuat ia dilemparkan keluar dari bar. Maverick yang melihat Roster memainkan piano membuat ia teringat dengan masa lalunya bersama Ghost. Singkat cerita, mereka akhirnya melakukan latihan pertamanya, yaitu mengunci pesawat musuh tanpa menembak. Mereka juga membuat peraturan bagi yang kalah, yaitu harus push up sebanyak 200 kali. Pada giliran Roster, ia mencoba untuk menantang Maverick dengan menurunkan ketinggian. Namun pada akhirnya Maverick memenangkan latihan tersebut dan mereka mendapatkan hukuman sesuai yang telah disepakati. Karena Kapten Maverick menurunkan ketinggian yang dapat membahayakan pesawat, membuat ia ditegur oleh Laksamana BU atas perbuatannya itu. Tetapi Maverick mengatakan bahwa itu semua merupakan bagian dari misi mereka. Kemudian Maverick pergi ke bar milik Penny untuk membayar bir yang sebelumnya tidak ia bayar. Di sana, ia juga membantu Penny untuk membawa kapal layar yang akan diperbaiki. Latihan mereka selanjutnya adalah harus terbang di antara ngarai untuk membuat rudal Sam tidak mendeteksi mereka dan harus sampai dalam waktu 2 menit. Mereka kemudian mencobanya dengan menggunakan simulasi, tetapi tidak ada yang berhasil kecuali Roster. Tetapi ia melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Ketika itu, Hangman sempat membicarakan tentang ayah Roster yang membuat pertikaian terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Maverick pergi ke rumah Iceman dan bertemu dengan istrinya. Di sana, ia mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Iceman sudah cukup parah, sehingga membuat ia susah dalam berbicara. Iceman merupakan orang yang telah mengutus Maverick untuk menjadi instruktur dalam misi tersebut. Di sana, Maverick mengatakan bahwa Roster masih marah kepadanya, karena dahulu ia mengeluarkan Roster dari daftar pelatihan. Hal itu disebabkan karena Maverick tidak mau sesuatu terjadi kepada Roster, seperti yang dialami oleh ayahnya. Tetapi Roster akan marah kepada Maverick jika tidak memasukkannya dalam daftar misi tersebut. Tetapi Iceman meyakini Maverick bahwa semua itu dapat dirubah. Pada sore hari, Laksamana BU melihat tidak ada satupun orang di dalam ruangan, serta pesawat tempur masih terparkir di bandara. Dan ternyata mereka semua sedang bersenang-senang bersama Maverick di pantai. Laksamana BU yang menghampiri Maverick terlihat sedikit kesal kepadanya, karena mereka malah bermain di pantai, bukannya menjalani latihan. Tetapi Maverick mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk membentuk sebuah tim, seperti yang disarankan oleh Laksamana BU. Misi tersebut akan dilaksanakan oleh 2 tim, dan masing-masing tim terdiri dari 2 pesawat. Tim pertama bertugas untuk menghancurkan permukaan tanah, untuk membuka celah pabrik tersebut. Selanjutnya, tim kedua akan menghancurkan pabrik itu dengan serangan melalui celah yang telah dibuat. Jika salah satu tim tidak berhasil, maka misi mereka akan gagal. Setelah itu, mereka harus menghadapi tebing yang sangat curam, dan hanya dapat dilewati jika sang pilot dapat menaikkan pesawat di luar batas pesawat tersebut. Risiko tindakan itu adalah dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran bagi sang pilot. Mereka pun mulai melakukan latihan bersama Maverick. Namun ketika sedang menjalani latihan, Coyote mengalami kehilangan kesadaran, yang membuat ia terjatuh. Tetapi untung saja Maverick berhasil mengunci serangan kepadanya, sehingga membuat sensor di pesawat Coyote menyala dan membuatnya selamat.
Namun mesin pesawat milik Pioneer ketika itu mengalami kerusakan akibat menabrak burung, yang membuat pesawat mereka tidak dapat berfungsi dan akan terjatuh. Tetapi untung saja mereka masih bisa selamat setelah menarik pelontar. Keesokan harinya, Iceman dinyatakan meninggal karena penyakit yang dideritanya sudah sangat parah. Setelah kematian Iceman, membuat pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada Laksamana Beau. Di sana, Laksamana Beau mengambil alih pelatihan sepenuhnya karena Maverick mengajari para pilot tentang sesuatu yang tidak dapat dicapai dan melarang Maverick untuk terbang selamanya. Keesokan harinya, Maverick membuktikan sendiri kepada Laksamana Beau bahwa apa yang ia katakan dapat dicapai, dan Maverick mencuri sebuah pesawat untuk membuktikan hal itu. Setelah berhasil, Maverick mendapatkan kembali kepercayaan dari Laksamana Beau. Ia ditugaskan kembali untuk menjadi kapten tim dan ikut dalam pelaksanaan misi tersebut. Sampailah hari di mana mereka menjalankan misi tersebut, yang berawal dari kapal induk milik Angkatan Laut. Di sana, Maverick memilih Buyback bersama Fanboy dan Pioneer bersama Bob. Sedangkan untuk pendamping dirinya, Maverick memilih Roster, dan sisanya akan menjadi peran cadangan. Mereka pun mulai terbang dengan dibantu rudal Tamaha yang akan menghancurkan landasan pacu penjaga agar membuat mereka sedikit aman dari serangan pesawat musuh. Setelah rudal Tamaha mengenai landasan pacu musuh, dua buah pesawat patroli mulai menuju ke lokasi tersebut yang dapat membahayakan bagi tim Maverick. Maverick dan Pioneer berhasil membuat celah pada pabrik tersebut, sedangkan Roster dan Fanboy harus mengalami kesulitan karena laser penarget pada pesawat Fanboy mengalami masalah, sehingga Roster memutuskan untuk menembak secara manual rudal tersebut. Setelah berhasil menghancurkan pabrik itu, mereka melewati batas yang telah ditetapkan, yang membuat pesawat mereka ditembak oleh rudal Sam. Ketika itu, Roster yang masih dikejar oleh rudal tidak bisa lagi menghindari rudal tersebut karena penangkal rudal di pesawat itu telah habis. Mengetahui hal itu, Maverick memutuskan untuk membantunya. Tetapi sayang bagi Maverick, harus terkena salah satu rudal yang membuat pesawatnya terbakar. Roster dan para pilot cadangan pun dilarang untuk mencari keberadaan Maverick karena terdapat dua pesawat patroli yang mendekat ke arah mereka, dan Laksamana Beau tidak ingin ada korban jiwa lagi. Diketahui bahwa Maverick berhasil selamat, tetapi terlihat sebuah helikopter musuh yang berusaha untuk menembak Maverick. Tapi untung saja helikopter tersebut berhasil dihancurkan oleh Roster yang memutuskan untuk kembali menyelamatkan Maverick, tetapi sayang baginya harus terkena tembakan rudal Sam. Maverick kemudian melihat bahwa Roster berhasil selamat setelah menarik pelontar dan segera pergi menyusulnya. Mengetahui bahwa tidak ada regu penyelamat yang datang, mereka memutuskan untuk pergi ke bandara musuh untuk melihat pesawat yang bisa dibawa. Maverick kemudian melihat pesawat tua F-14 yang dapat mereka gunakan, dan nekat mencoba untuk menjalankan pesawat tersebut, meski kondisi jalur pacu yang sangat pendek akibat rudal Tamaha. Setelah mengudara, Roster kemudian menyalakan navigasi yang diketahui oleh markas pusat bahwa Maverick berhasil mencuri pesawat tersebut. Namun terlihat dua pesawat patroli yang sudah mendekat dengan mereka. Maverick memutuskan untuk berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Tetapi akibat instruksi yang tidak diketahui oleh Maverick, membuat salah satu pesawat itu mengaktifkan mode senjata. Saling serang pun terjadi di sana, yang membuat Maverick berhasil menghancurkan salah satu pesawat setelah memanfaatkan serangan rudal yang diluncurkan musuh. Maverick kemudian membawa pesawat tersebut melewati tebing yang sebelumnya telah mereka lalui. Di sana terjadi tembak-menembak di antara mereka.
Tetapi dengan keahlian yang dimiliki Maverick, membuat roster berhasil menembak pesawat tersebut. Namun terlihat satu pesawat lagi yang berada di depan mereka, yang langsung melepaskan rudal ke arah Maverick, sehingga ia harus mengeluarkan suar untuk menghindari rudal tersebut. Tapi untuk selanjutnya, mereka tidak memiliki amunisi lagi, sehingga tidak ada cara lain untuk selamat kecuali keluar dari pesawat tersebut. Namun pelontar di pesawat itu tidak berfungsi, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pesawat musuh. Ketika rudal diluncurkan, tiba-tiba sebuah pesawat datang yang langsung menembak pesawat tersebut. Ia ternyata Hangman, yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua setelah diizinkan untuk terbang. Hey Hangman, you look good. Karena pesawat yang digunakan Maverick kehilangan roda depan, para kru yang ada di kapal kemudian menyiapkan tali barade yang dapat menghentikan pesawat ketika mendarat di atas kapal. Dan para kru pun bersorak atas keberhasilan yang dilakukan oleh Maverick. Maverick kemudian terbang bersama kekasihnya Penny, dan film Top Gun pun selesai. Sekian untuk alur cerita film kali ini. Jangan lupa ikuti channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.